Dihapus, apakah Pak Suhut juga akan membawa perkara ini ke ranah hukum ya? Iya, gue sih menyarankan begitu ya. Biar kalian juga dapat berita terus kan ya. Bukan, soalnya kan itu dia diejek di depan umum. Jadi gini, sebetulnya Pak kakek ini bisa melaporkan secara pidana. Karena kita sebagai konten kreator, kalau si orang tersebut tidak berkenan untuk ada di konten tersebut, itu kan ada undang-undangnya gitu. Jadi Masuk undang-undang ITE ya? Masuk undang-undang ITE, masuk banyak banget undang-undangnya tuh, pasal-pasalnya juga banyak gitu kan. Jadi itu sebenarnya bisa dijadiin perkara gitu kan. Dan gue selalu bilang sama bapak tadi kan, kakek nggak mau laporin aja, gue mau palayan gitu. Bodoh amat gue dibilang kompor. Maksud gue ini buat jadi pelajaran lah gitu kan. Jangan semena-mena gitu jadi orang. Kita kan harus memanusiakan manusia dong gitu kan ya. Mau orang itu punya duit, mau orang itu nggak punya duit, itu kan cuma masalah keberuntungan hidup aja sih sebetulnya kalau kata gue mah. Ada yang sampai untuk Baim? Untuk Baim, ini kan pada unsubscribe aja deh channel YouTube-nya ya. Ya, Wah, nampaknya makin rame nih perseteruan Nikita Mirzani dengan Baim Wong. Wanita Amazon sudah turun tangan, guys. Diawali dengan Nikita memposting di Instastory-nya menanyakan alamat dari bapak yang dimarahi oleh Baim Wong. Dan kemudian ada tulisan, vibe gua isinya 1000 kebaikan akan hancur dengan 1 keburukan. Begitulah netizen mengomentari apa yang dikatakan oleh Nikita Mirzani. Dan kemudian Nikita Mirzani pun diuber-uber oleh wartawan, dimintai keterangannya soal Baim Wong dan pendapatnya soal Baim Wong. Dan wartawan juga sangat tahu bahwa Nikita Mirzani sempat berseteru dengan Baim Wong. Seakan ini kesempatan emas untuk membuktikan omongan dari Nikita Mirzani yang sempat menyindir Baim Wong dulu bahwa jangan melihat hanya tampilan dan kontennya saja. Dan dia juga sempat menuduh bahwa Baim Wong itu pembohong. Dan inilah salah satu wawancara media Nikita Mirzani saat ditanya soal Baim Wong. Itu enggak, dia sengaja memvideokan, tapi itu blunder buat dia sendiri gitu kan? Iya, itulah makanya kan dia kecelek. Kalau bahasa daerah dia kecelek gitu kan. Dia pikir dengan dia sebenarnya gini, kalau gue perhatikan kontennya Baim banyak banget kok dia marahin orang gitu. Cuman yang ini keterlaluan karena ini orang tua gitu kan. Jadi ya ini yang telah imbas dari apa yang dia perbuat selama ini. Makanya kalau gue tuh selalu hidupnya pengennya yang begini-gini aja lah, apa adanya. Gue nggak mau orang cinta sama gue gara-gara gue pura-pura gue pencitraan. Gue pengen orang cinta sama gue dengan apa dirinya gue aja gitu. Kalau lu mau suka syukur, benci gue juga nggak ada masalah. Kalau lu sayang sama gue, alhamdulillah. Kalau gue nggak mau pencitraan orangnya, gue mau begini-gini aja. Ya mulut gue ya begini. Dan nampaknya Nikita Mirzani juga tidak main-main dalam perseteruannya dengan Baim Wong ini dan niatnya untuk membantu Pak Suhut. Dalam video itu rupanya dijelaskan Nikita Mirzani, Pak Suhut minta video Baim Wong itu untuk dihapus karena dianggap pencemaran nama baik mungkin ya. Dan bahkan Nikita Mirzani pun menyarankan Pak Suhut untuk mengadukan hal itu kepada polisi. Setelah yang minta dihapus, apakah Pak Suhut juga akan membawa perkara ini ke ranah hukum ya? Iya, gue sih menyarankan begitu ya. Biar kalian juga dapat berita terus kan ya. Bukan, soalnya kan itu dia diejek di depan umum. Jadi gini, sebetulnya Pak kakek ini bisa melaporkan secara pidana. Karena kita sebagai konten kreator, kalau si orang tersebut tidak berkenan untuk ada di konten tersebut, itu kan ada undang-undangnya gitu. Jadi Masuk undang-undang ITE ya? Masuk undang-undang ITE, masuk banyak banget undang-undangnya tuh, pasal-pasalnya juga banyak gitu kan. Jadi itu sebenarnya bisa dijadiin perkara gitu kan. Dan gue selalu bilang sama bapak tadi kan, kakek nggak mau laporin aja, gue mau palayan gitu. Bodoh amat gue dibilang kompor. Nah, begitulah Nikita Mirzani, memang selalu tidak main-main kalau berurusan dengan hukum. Dia memang hafal betul pasal-pasal hukum karena dia sering berurusan dengan hukum dan bahkan dia pernah mendekam di penjara soal hukum. Karena itu, saat pun dia membela waktu itu Ratu Rizky Nabila, dia juga paham betul soal hukum-hukum yang harus digunakan untuk menjerat seseorang. Karena itu,
kali ini dia menyarankan kepada Pak Suhud untuk melaporkan secara pidana karena itu memungkinkan pasal-pasalnya. Alasan kita adalah agar manusia semakin memanusiakan manusia dan juga agar seluruh konten kreator belajar soal hal ini. Tidak hanya orang-orang kaya yang bisa merendahkan orang miskin. Begitulah kira-kira Nikita Mirzani memberikan alasan. Maksud gue, ini buat jadi pelajaran lah gitu kan, jangan semena-mena gitu jadi orang. Kita kan harus memanusiakan manusia dong gitu kan ya. Mau orang itu punya duit, mau orang itu nggak punya duit, itu kan cuma masalah keberuntungan hidup aja sih sebetulnya kalau kata gue mah. Bapak itu setuju untuk melaporkan atau gimana? Setuju dong. Setuju. Kapan? Udah tahu. Dalam waktu dekat mungkin dari Dalam waktu dekat inilah. Jadi, orang tuh gini lah, maksud gue orang jangan semena-mena deh bikin konten deh sekarang gitu. Udah kalau mau bikin konten gila-gila aja deh kayak gue gitu kan, senang-senang atau huru-hara segala macam gitu. Nggak usah deh sosokan pada mau bantu-bantu orang cuma ngasih uang berapa lembar gitu doang. Ih najis cuy. Nah, jadi jelas bahwa Nikita Mirzani serius dengan saran dia kepada Bapak itu dan kemungkinan juga akan membantu melaporkan Baim dengan undang-undang ITE yang direncanakan oleh Nikita. Dan Nikita juga mengungkapkan kekesalannya kepada Baim karena sempat berseteru dulu dan Baim Wong diam saja sehingga Nikita Mirzani harus diam dan mungkin karena itulah dia menunggu. Dan saat ini Baim sedang kesandung masalah, mungkin karena hilaf atau bagaimana, maka momentum ini digunakan Nikita untuk meluapkan kekesalannya kepada Baim Wong. Inilah kata-kata Nikita mengungkapkan kekesalannya kepada seorang Baim Wong. Kesel, gue termasuk salah satu yang kesel sama Baim. Kenapa? Saat gue dibully dia tidak bicara apapun gitu, dia tidak mengklarifikasi gitu kan, dan gue akhirnya harus berdiam diri kurang lebih selama 2 tahun ini, dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa gue dan dia akhirnya kesandung sama ulahnya dia sendiri. Oh dibilang, lo kok kesel banget? Iya gue kesel banget. Seru kan? Terakhir, ada yang ingin sampaikan untuk Baim? Untuk Baim, ini kan pada unsubscribe aja deh channel YouTube-nya ya. Ya, buat. Nah, menarik mengikuti bagaimana kelanjutan dari kisah ini. Apakah Baim Wong akan membalas ancaman dari Nikita Mirzani atau seperti dulu dia hanya mendiamkan saja dan masalah ini berlalu menguap begitu saja seperti angin malam. Nah, ikuti terus perkembangannya di channel Fakta Bang Pin. Sekali lagi like, subscribe, dan komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jadimu.